Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya, masih di channel YouTube Digimaya, channel YouTube yang membahas seputar Google Ads, Google Analytics, dan Google Tag Manager. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat campaign Performance Max atau yang biasa kita singkat dengan PMax ya. Nah, kita langsung saja praktekkan. Jadi di sini saya sudah login ke dalam akun Google Ads yang saya akan gunakan. Nah, jadi kita masuk saja ke bagian New Campaign ya. Jadi di bagian sini ada, atau masuk dulu ke sini juga boleh ya. Nah, New Campaign. Nah, di sini objektif kita harus pilih ya. Jadi kita bisa memilih sales, leads, traffic, atau local store ya, atau bisa juga kita memilih create campaign without a goal guidance gitu. Tapi biasanya karena kebanyakan campaign PMax yang kita buat goalnya adalah leads ya, kita pilih leads. Nah, di sini conversion goal atau conversion action yang kita tentukan ya. Jadi kita mau fokuskan campaign PMax kita ini ke conversion yang mana begitu ya. Nah, kalau kategorinya kan conversion goal, tapi kalau ada yang spesifik yang kita gunakan, nanti silahkan teman-teman bikin dulu custom goal-nya gitu ya. Jadi di bagian sini bikin dulu custom goal-nya. Nah, misalnya di sini ada custom goal bernama DGMY use ini ya, terdiri dari 2 action. Nah, gitu. Berarti 2 action ini bisa saja diambil dari grup yang berbeda begitu ya. Nah, di sini saya bisa memilih yang ini begitu. Dan saya bisa remove semua yang saya tidak akan gunakan gitu ya. Nah, jadi saya remove. Nah, gitu. Jadi nanti secara sistem akan memfokuskan conversionnya ke 2 action berikut ini ya. Nah, kalau sudah pilih seperti ini, kita langsung aja continue ya. Nah, di sini kita pilih Performance Max, jenis campaign-nya. Ini namanya, terserah teman-teman mau kasih nama apa. Bisa diawali dengan nama brandnya, lalu produknya gitu ya, atau marketing objektifnya, dan disertai juga dengan tanggal dibuat atau tanggal hari ini. Itu bisa juga seperti itu ya, untuk memudahkan aja membedakan atau mengkategorikan dengan campaign yang lainnya ya. Nah, lalu kita continue, kita start new ya. Nah, kita masuk di bagian bidding ya. Di bagian bidding ini ada 2 pilihan. Jadi fokusnya memang ke conversion saja ya. Kita bisa fokus ke conversion, ini mengoptimalkan jumlah conversion, dan kita bisa limit dengan target per actionnya berapa. Kalau misalnya memang kita sudah paham perhitungannya dan sudah punya historical data di akun kita ya, atau kita juga bisa menggunakan conversion value kalau kita memang fokus di total atau nilai transaction ya. Biasanya ini untuk website e-commerce begitu ya. Dan nanti juga ada kaitannya ketika kita memilih customer acquisition. Nah, pada opsi customer acquisition ini ya, ibaratnya kita bisa menentukan apakah kita mau fokus di new customer atau kita mau fokus di keduanya gitu ya. Jadi kita by default itu si sistem tidak akan membedakan new customer dengan existing customer ya. New customer berarti calon pelanggan baru gitu ya. Existing ini orang-orang yang sudah convert katakan gitu ya, yang sudah menjadi customer kita gitu ya. Nah, tapi ketika kita mau fokuskan misalnya ke new customer, karena kita ada juga klien yang menginginkan atau KPI-nya itu mendapatkan donatur yang baru begitu ya. Jadi kita juga mengakuisisi new customer artinya. Nah, kita bisa memanfaatkan opsi ini. Dan ketika kita pilih, ini ada 2 pilihan lagi, apakah kita mau bid higher for new customer ya dibanding dengan existing customer ya. Jadi kita bisa tentukan berapa sih value-nya kalau untuk new customer gitu ya. Misalnya kita tambahkan value-nya 10.000. Nah, jadi ketika kita tambahkan, kita save changes di sini.
Nah, di sini kita tambahkan 10.000 dari value yang existing customer gitu ya. Jadi di sini dikasih contoh ya. Kalau misalnya from existing customer itu Rp1 begitu ya. Nah, kalau ada konversi dari new customer berarti 10.001 gitu. Jadi ada penambahan 10.000 begitu. Nah, atau kita juga bisa fokus hanya di new customer. Jadi kita bisa pilih only bid for new customer. Jadi nanti sistem hanya akan mendeliver iklan kita kepada new customer ya. Artinya secara tidak langsung sistem sebenarnya mengexclude existing customer begitu ya. Walaupun bisa saja masih ada yang terjangkau begitu ya, existing customer-nya ya. Ini karena masalah limitasi dari si sistem itu sendiri gitu. Tapi difokuskan ke new customer. Nah, ini balik lagi ya. Kalau kita tidak mencentang keduanya, artinya kita sama ratakan aja gitu ya. Jadi kita tidak peduli antara new customer dengan existing customer. Ya udah akan di bid dengan nilai yang sama dan di perlakuannya sama gitu ya oleh sistem. Nah, mungkin yang standar begini aja, kita pilih conversion, ini tidak perlu kita centang ya, kecuali ada kebutuhan khusus tadi ya, seperti yang saya jelaskan. Nah, kita next di sini, lalu kita targetkan lokasi ya, silahkan teman-teman pilih, misalnya kalau mau Indonesia tinggal pilih Indonesia, atau kalau mau kota tertentu tinggal masukkan di sini, di enter another location ya. Nah, jangan lupa language-nya pilih juga Indonesia dan English dua-duanya. Kemudian di sini ada pilihan automatically created asset ya, di mana ini fitur ini kita izinkan Google untuk bisa mengupdate add copy ya atau text asset yang kita buat nanti di dalam asset group gitu ya. Dan nanti Google bisa mengambil informasinya dari landing page kita, domain kita, atau existing ads yang kita buat ya. Nah, jadi bisa di-replace ya, atau dirubah aset kita saat iklan itu dipilih untuk dimunculkan. Dan juga final URL, artinya final URL itu kan berarti landing page ya. Landing page kita itu bisa juga di-replace gitu ya dengan halaman yang lebih sesuai menurut Google gitu. Tapi kita tidak harus memilih keduanya. Misalnya kita mau mengizinkan sistem untuk bisa mengupdate ad copy kita, tapi landing page-nya jangan deh gitu ya. Kita mau tetap menggunakan landing page yang kita tentukan sendiri, berarti ya udah jangan dipilih gitu ya final URL-nya gitu ya. Nah, kecuali kita tidak bisa ya kalau memilih final URL tanpa memilih text asset gitu ya. Artinya kayak begini, nah nggak bisa gitu. Jadi harus kalau mau pakai final URL ya text assetnya ya harus dalam keadaan yang aktif gitu ya. Nah, ketika misalnya kita memilih final URL, berarti kan Google bisa saja memilih semua halaman yang ada di website kita itu bisa dijadikan landing page gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa mengexclude some URLs ya. Misalnya kita nggak mau URL ini dijadikan landing page, kita masukkan URL-nya di sini ya. Atau misalnya kita menggunakan rules gitu. Misalnya URL content block begitu ya. Nah, kita nggak mau nih karena dia bukan non-commercial pages lah istilahnya ya. Nah, kita bisa add seperti ini kalau ada yang lain gitu ya. Nah, atau seperti ini gitu. Ini contoh aja ya. Oke. Kemudian ada beberapa pilihan lagi di sini kita lihat ya. Add schedule seperti campaign yang lainnya, kita bisa menentukan iklan itu mau tayang di hari apa saja dan dimulai jam berapa ya. Misalnya Senin sampai Jumat ya. Kita bisa atur waktunya gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada start and end date. Ini terserah kalau misalnya tactical campaign yang memang sudah dipastikan jalan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ya kita bisa tentukan ya end date-nya gitu ya, atau start-nya juga tanggal berapa gitu. Tapi untuk sebuah campaign yang kita akan jalankan terus ya, tanpa terbatas untuk waktunya gitu ya, dan kapanpun kita kan fleksibel bisa pause gitu campaign kita, ya kita nggak usah ya pakai fitur ini. Kemudian ada juga campaign URL option, ini kalau kita menggunakan sistem tracking dari third party tools atau kita mau menambahkan
suffix ya. Suffix ini adalah URL parameter ya, misalnya kayak UTM kayak gitu ya, atau yang lainnya itu bisa dimasukkan di sini di level campaign-nya. Terus juga ada page feed. Page feed ini artinya kita misalnya kita mengumpulkan landing page ya, landing page yang ada di website kita. Misalnya katakan ada 10 landing page dan kita mau gunakan sebagai final URL begitu ya. Nah, jadi kalau yang bedanya ya dengan yang final URL ini kan semua dan kita bisa exclude ya, ada exclusion rules-nya. Tapi kalau kita menggunakan page feed ya, page feed ini misalnya saya pilih begini ya. Nah, ini nanti hanya akan fokus di sini gitu ya. Nah, jadi kalau kita menambahkan menggunakan page feed, artinya kita menentukan secara spesifik gitu ya URL yang kita akan gunakan begitu. Nah, tapi pastikan kalau kita mau fokus menggunakan page feed ya ini jangan dicentang begitu. Ya, jadi Google akan menggunakan page feed gitu. Nah, kalau ini dicentang ya tetap aja gitu. Si Google akan menggunakan fitur final URL expansion ini gitu ya, karena final URL kan lebih luas ya daripada page feed gitu. Page feed sebagian gitu yang ada di page feed tentu saja ada di sini begitu ya, paham ya? Nah, ini nanti kita harus mengupload dulu datanya di sini ya, di tools and setting business data gitu ya. Jadi bisa dipilih seperti ini. Oke? Nah, nanti saya akan jelaskan di video terpisah aja terkait hal itu. Terus di sini ada brand exclusion ya, kita bisa mengexclude brand-brand yang kita tidak mau iklan kita tayang saat orang gitu ya saat orang melakukan pencarian di Google dan mengandung terms dari brand tersebut gitu ya. Nah, tapi brandnya ini by default ini brand-brand yang terkenal ya, mungkin Samsung misalnya seperti itu gitu ya, kita bisa centang gitu ya, kita kasih nama dan kita bisa misalnya brand kompetitor ya, kita bisa gunakan gitu ya sebagai brand exclusion gitu. Jadi kita nggak mau iklan kita tayang kalau orang mengetikkan brand-brand ini gitu ya di Google. Oke, seperti itu. Ini step campaign setting ya. Kita tinggal masuk ke bagian asset group. Nah, ini asset group ya, di mana ini adalah bisa dibilang aset-aset yang kita gunakan untuk membuat iklan begitu ya. Jadi aset ini bisa dalam arti gambar, logo gitu ya. Kemudian video, headline, long headline, description ya, dan semuanya yang ada di sini ya. Nah, jadi di bagian aset group ini akan terdiri dari aset ya, aset-aset gitu ya, dan juga audience signal. Nah, jadi ada 2 di sini ya, audience signal. Nah, kita lengkapi dulu asetnya ya. Nah, di sini kita masukkan website kita ya. Nah, itu seperti biasa ini final URL-nya. Nah, kalau tadi kita menggunakan page feed berarti kita bisa di-replace gitu ya dari halaman landing page lainnya gitu maksudnya. Nah, ini gambar ya bisa kita gunakan, bisa kita upload gambar kalau memang ada kita punya tim desainer yang memang bisa buatkan gambarnya sesuai dengan ukuran ya. Bisa ikutin ini requirement-nya, ukuran-ukurannya. Ya, jadi kita bisa siapkan 3 ukuran, landscape, square, dan juga portrait. Ukurannya udah dijelaskan di sini, tinggal kita upload dan kita gunakan ya. Totalnya ada 20 gambar ya secara total. Atau kalau enggak ya kita coba pakai aja dari stock image yang ada di sini. Kita bisa ketikkan topik yang kita mau gunakan apa. Kita pakai digital marketing aja. Nah, di sini kita pilih gambarnya, misalnya kita pilih ini, nanti dia akan di split menjadi 3 ukuran begitu ya. Nah, setiap kali kita memilih ini akan di split menjadi 3 ukuran dan artinya kita 20 itu bukan 20 yang di sini ya, otomatis jadi diduplikat jadi 3 satu gambarnya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih aja beberapa gambar. Nah, jadi kita maksimalkan aja ya sampai
Nah, oke. Udah 20 gambar yang kita gunakan di sini. Dan nanti kalau misalnya kita melihat ada watermark sini, jangan khawatir ya, itu nanti akan dihapus watermarknya saat iklan ditayangkan begitu ya. Jadi tidak ada watermarknya. Oke, kita save aja, sudah 20 gambar. Nah, terus logo ya, ini logo kita sama sih. Kalau logo ya tentu saja nggak bisa kita pilih ini ya. Jadi kita logo ini kita upload. Atau kita bisa ambil juga nih dari si website ya, dari website kita nih. Bisa kita klik seperti ini. Nah, jadi kalau logo itu ukurannya square, kotak ya. Kotaknya bisa paling minimalnya 128 pixel ya. Jadi kalau mau 200 pixel kali 200 pixel, 300 pixel kali 300 pixel, nggak ada masalah gitu. Ya, tinggal kita save aja. Kita bisa tambahkan 5 variasi ya kalau ada. Cuman kalau logo kan biasanya ya satu aja udah cukup ya. Gitu. Kecuali gambar di sini silahkan dilengkapi. Nah, ini ada video ya. Video ini harusnya adalah video yang sudah kita upload di channel YouTube kita ya. Jadi kita tinggal gunakan, dan channel YouTube-nya harusnya sudah dikonekkan juga dengan akun Google Ads-nya ya. Jadi di sini saya sudah punya datanya. Ini ada 3 ya, ada 3 video nih yang saya bisa masukkan di sini. Nah, di search di YouTube di sini ya. Atau di asset library sih, kita bisa bikin video juga nih di sini sebenarnya ya. Gitu. Karena sudah ada, saya pilih aja di sini. Nah, 1, saya 3 aja yang saya masukin. Nah, jadi 1 lagi saya masukin. Nah, jadi yang kita lihat di bagian bawah sini ya, ini yang kita akan pakai. Jadi di save. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini sudah mulai terlihat ya logo dan juga image ya, ataupun misalnya video di sini. Ya. Nah, di sini kita akan menambahkan headline. Headline itu sampai 15. Long headline. Ada 5 long headline. Kalau headline ini seperti di search campaign ya, 30 karakter batas maksimalnya. Long headline ini ada 90 karakter panjang ya. Dan description juga 90 karakter, hanya ada short description 60 karakter. Ini masing-masing ada 5 ya, long headline dengan description. Nah, jadi kita harus menulis atau melengkapi ya semua yang ada di sini. Jadi saran saya jangan isi sebagian tapi dilengkapi semuanya gitu. Nah, di sini saya sudah siapkan juga bahannya ya. Oke, saya akan lengkapi dulu headline dan description-nya. A few moments later. Nah, di sini saya sudah melengkapi ya untuk headline-nya sampai 15, long headline sampai 5, dan juga description sampai 5 ya, ada 5 description. Nah, kemudian juga business name-nya. Nah, ini sebenarnya ya kita juga bisa atau disarankan untuk melengkapi extension atau aset sekarang namanya ya. Ada site link, di sini kita bisa buka juga ya, ada asset promotion, prices, calls ya, call out, structure snippet, ada lead form, kemudian display path, misalnya kita mau tambahkan digital ads agency ya. Terus di sini kalau misalnya kita punya landing page for mobile-nya berbeda, URL-nya bisa kita tambahkan di sini ya. Dan kita juga bisa mensegmentasikan lagi page feed ya yang kita gunakan. Di sini ada custom label. Misalnya saya tambahkan di sini Google Ads ya. Ini kenapa saya tambahkan ini sesuai dengan yang ada di sini ya, teman-teman. Di bisnis data di sini saya tambahkan, nah di sini ya Google_Ads ini ya. Jadi saya masukkan misalnya di sini gitu ya. Nah, oke. Nah, artinya ketika saya buat seperti ini, nanti final URL yang ada di page feed itu yang hanya memiliki label Google_Ads ya, yang hanya akan digunakan di aset group ini gitu maksudnya ya. Nah, sisanya kita udah ya untuk bagian ads-nya.
Kemudian di sini kita bisa lihat indikatornya. Ini kalau dilengkapi dengan asetnya harusnya bisa menjadi excellent gitu ya. Kita bisa lihat juga yang kurang apa di sini. Kalau centang begini berarti udah cukup sebenarnya. Dan di sini previewnya ya, kita mau lihat tampilannya saat iklan muncul di video infeed ya, atau di Gmail, di search, display, atau di aplikasi Discover. Kita bisa lihat demonya di sini ya, tampilan mobile atau tampilan desktop tapi harus ini ya, beberapa saja yang bisa muncul. Nah, kemudian kita terakhir di sini perlu menggunakan audience signal. Kenapa namanya audience signal ya, bukan audience saja. Jadi bedanya di Performance Max ini tidak ada audience ya, tapi adanya audience signal. Artinya kita akan menentukan audience gitu ya, tapi itu hanya akan dijadikan starting point atau hanya dijadikan acuan saja gitu ya. Nanti sistem tetap saja akan mencari sendiri audiens yang potensial conversion ya, terjadinya conversion gitu. Tapi berdasarkan audience signal. Tentu saja ketika kita menggunakan audiens yang kualitasnya bagus ya, sebagai audience signal, kita harapkan hasilnya juga bagus begitu ya. Jadi result targeting audiensnya tentu saja harusnya berkaitan ya, atau tergantung dengan audience signal yang kita masukkan. Nah, oleh karena itu ketika kita misalnya goal dari campaign ini adalah conversion atau leads begitu ya, harusnya yang kita gunakan adalah orang-orang ya, atau data begitu ya, dari converter ya, orang-orang yang sudah pernah convert. Harusnya seperti itu. Entah itu kita bilang sebagai data prospek atau existing customer gitu ya, itu bisa kita gunakan begitu. Atau level yang lebih luasnya lagi, kita bisa menggunakan orang-orang yang engage dengan misalnya dengan video YouTube kita gitu ya, dengan landing page kita yang membaca blog website kita, itu bisa kita gunakan begitu ya. Jadi kita tidak disarankan menggunakan yang levelnya terlalu luas seperti in-market atau affinity ya, kalau memang goalnya adalah ke conversion begitu ya. Nah, di sini kita pilih audience signalnya. Nah, di sini kita bisa bikin baru atau kita gunakan yang sudah ada gitu ya. Nah, kalau kita mau bikin baru tinggal klik aja di sini, kita pilih mau audience apa gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, sarannya kita menggunakan your data terlebih dahulu ya. Kalau goalnya adalah conversion, kita bisa browse, bisa pakai ini nih ya, website visitor nih, all converter atau yang lain ya. Misalnya customer list ya, kita upload data existing customer ke Google Ads, bisa kita targetkan di sana begitu. Atau level berikutnya, kalau your data tadi sudah, kita bisa coba juga dengan custom segment. Karena apa? Karena custom segment ini kriterianya kita buat sendiri, artinya lebih spesifik ya, harusnya lebih tertarget lagi gitu ya. Kalau yang lainnya ini lebih luas ya. Kalau memang brand kita, produk kita memang sangat segmented dan hanya menargetkan female saja begitu ya, kita bisa gunakan female saja gitu. Atau di age tertentu misalnya gitu ya, karena memang terkait dengan produk kita, tidak untuk semua orang begitu ya. Nah, ini tinggal kita lengkapi dan kita bikin audience name-nya, itu tinggal kita gunakan ya. Nah, contoh misalnya ini yang sudah ada gitu ya, kita bisa edit juga ya. Gitu, misalnya dalam hal ini saya pakai coba banyak your data di sini ya, orang-orang yang engage dengan YouTube Digimaya begitu ya, yang subscribe gitu, yang visit begitu ya, dan seterusnya ya. Tapi kita juga bisa memfokuskan, misalnya saya nggak mau female karena kebanyakan hampir semua yang datang begitu ya ke audience, sebagai audiens atau sebagai visitor website juga hampir semuanya male, katakan seperti itu ya. Dan mungkin 1 berbanding 100 yang meeting misalnya dengan kita yang tertarik untuk menggunakan jasa Digimaya misalnya seperti itu ya. Kita bisa tentukan seperti itu ya. Jadi bisa lebih dipersempit lagi, dan usia juga bisa kita atur ya, misalnya 25 tahun ke atas gitu ya. Nah, kalau sudah kita tentukan seperti ini, kita tinggal save ya. Kita bisa save, kita update aja ya. Kita 2 pilihan di situ, 2 pilihan di sini, atau kita mau bikin kopinya gitu ya. Nah, kita save aja, save di sini. Nah, kalau sudah gitu ya. Nah, di sini kita next. Nah, kita tentukan budgetnya. Katakan kita mulai dari 100.000 aja ya. Kita masukkan 100.000. Lalu kita next.
Nah, oh ya, ini diminta dirubah ya, kita rubah aja atau ganti tanggalnya menjadi tanggal hari ini 298 gitu ya. Nah, seperti itu aja. Dia akan coba checking for errors dulu. Kalau ada errors, kita akan dikasih tahu yang mana yang harus dibenerin ya. Tapi kalau semuanya fine, nggak ada masalah ya dari atas sampai bawah itu. Kalau cuman gini biasanya ada sesuatu aja yang kurang mungkin ya. Mungkin harus ditambah ininya atau gimana. Tapi kadang-kadang juga kalau kita kalau kita ulang lagi dia aman sih ya, checklist semua. Ini sepertinya nggak ada masalah ya, tinggal kita publish aja. Nah, ketika kita publish artinya campaign PMax yang kita buat ini sudah selesai dan sudah siap dijalankan. Tinggal kita pantau saja apakah saldo dari akun kita masih ada ya, dan kita tinggal melihat nanti reportnya seperti apa. Oke, materi tentang cara membuat campaign PMax seperti itu. Nanti di video lainnya saya coba jelaskan lagi hal-hal yang terkait dengan campaign PMax ya, yang lebih spesifik, yang lebih mendetail. Dan untuk kali ini saya akhiri dulu, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami.